Saya mau ke Makkah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Hai hai hai. Halo anak soleh, anak soleha, anak hebat. Salam sehat, cerdas, bersemangat. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat meraih pahala hari ini? Insya Allah masih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Yuk, tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Doa penerangan hati biar tambah pintar ya sayang ya, biar tambah cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi di awal Bu Rani dah menyanyi lagu naik haji. Siapa mau naik haji ke Mekah? Insya Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita untuk beribadah haji. Kalau ibadah haji, rukun iman atau rukun Islam ya? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang kelima, benar. Hari ini kita akan bercakap tentang manasik haji. M A N A S I K. Manasik. H A J I. Haji. Manasik haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pengertian haji menurut bahasa yaitu menyengaja. Pengertian haji menurut istilah syara yaitu suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Mekah dengan maksud beribadah secara ikhlas, mengharap keridhaan Allah dengan syarat rukun yang dikerjakan pada waktu tertentu. Ibadah haji diwajibkan bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan yang mampu, yakni cukup hartanya, yang sehat, baligh, dewasa, serta aman perjalanannya. Kalau anak ibu sudah aktif lagi di sekolah dan belajar, biasanya kita melaksanakan kegiatan yang disebut dengan manasik haji cilik. Kenapa disebut dengan manasik haji cilik? Karena pesertanya yaitu anak-anak ibu yang masih sekolah di taman kanak-kanak. Kegiatan manasik hajinya hampir sama persis dengan yang naik haji sungguhan. Manasik haji merupakan peragaan pelaksanaan ibadah haji dan umroh sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, kita dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Rukun haji ada 6, yaitu 1. Berniat, yaitu menyengaja berhaji dengan meninggalkan semua yang dilarang atau yang diharamkan dalam berhaji. Nah, jadi kalau kita mau melakukan ibadah haji, kita harus baca niat terlebih dahulu. Yuk, kita baca dulu niatnya sama-sama. Anak ibu ikuti ya di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kita ulang. Ikuti. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengerjakan haji dengan berikhram karena Allahu Ta'ala. 2. Rukun haji yang kedua, ikhram, yaitu memakai kain yang tidak berjahit. Tidak boleh menutup kepala atau pakai kopiah bagi laki-laki. Dan tidak boleh menutup wajah serta telapak tangan bagi perempuan. Tetapi dibolehkan memakai sandal. Karena ya kalau kita tak pakai sandal pun itu panas ya kaki. Karena di sana hawanya panas sekali ya. Sampai 38 sampai 43 derajat ya, tinggi, panas sekali di sana. 3. Wukuf di padang Arafah.
yaitu berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sampai saat terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dulu sewaktu Bu Rani naik haji, kita wukuf ya, wukuf. Nah, wukuf itu yang dilakukan adalah banyak-banyak berzikir, membaca Al-Quran, atau kegiatan ibadah yang lainnya seperti memperbanyak sholawat, memperbanyak tasbih, bacaan Al-Ikhlas. Tahu ya Al-Ikhlas anak ibu apa kemarin? Yang Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, itu harus banyak dibaca, sangat bagus ya. Kemudian 4, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf untuk haji, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Biasanya saat kita mengelilingi Ka'bah, kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ya. Ketika tawaf kita membaca itu tadi, bacaan tasbih dan kebaikan dunia dan di akhirat. Kita ulang aja ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kita baca sebanyak 7 kali saat mengelilingi Ka'bah. 5, sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. 6, tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut kepala. Nah, itu rukun haji. Nah, sekarang kita kepada wajib haji. Wajib haji itu ada 4, yaitu 1, ihram dari mikot, yaitu memakai pakaian ihram yang dimulai dari batas waktu dan tempat. Nah, kalau Bu Rani dulu naik haji itu ngambil mikotnya dari Bir Ali ya, di Jeddah. Biasanya kita orang Indonesia kalau mengambil mikotnya, kalau kita yang berangkat awal ya, kita ngambil mikotnya di
beralih jeddah. Kemudian yang kedua, bermalam di Musdalifah meskipun sebentar sesudah lewat pukul 12 malam. Karena orang di sini harus tidur dulu walaupun hanya sebentar. Nah, setelah itu pada waktu lewat tengah malam kita akan diberangkatkan lagi ke Mina pakai bis. Ramai pokoknya, banyak teman, banyak keluarga. Dan di Musdalifah kita harus berbaring dulu, berebah dulu, istirahat ya. Ngambil batu untuk nanti dibawa ke Mina untuk melontar jumroh. Ketiga, nah ini bermalam di Mina, yaitu dimulai malam ke-11 hingga 13 Dzulhijjah. Setelah kita di Musdalifah, kita ke Mina untuk melontar jumroh. Nah, ini yang keempat wajib hajinya, yaitu melempar jumroh yang 3, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Saat berikhram pun ada larangannya ya. Apa saja larangannya? 1. Memakai kain yang berjahit seperti jas, celana, baju, dan lainnya. 2. Menutup kepala berkopiah bagi laki-laki dan menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan. 3. Memakai minyak wangi di badan atau di pakaian dan memakai minyak rambut, berarti kita tidak boleh memakai wangi-wangian. 4. Mencukur atau menggunting rambut. 5. Memotong kuku. Nah, berarti saat kita berikhram tidak boleh memotong kuku. 6. Menyisir rambut, dikhawatirkan rontok. Jadi ketika kita berikhram kita tidak boleh menyisir rambut. 7. Memotong pohon atau rumput atau menyembelih binatang atau membunuh binatang, karena saat berikhram kita dalam keadaan bersuci ya. Jadi tidak boleh saat duduk ikhram, misalnya waktu wukuf, tidak boleh membunuh binatang, mencabut rumput yang ada di samping atau di tenda kita, yang dekat tenda kita. Terakhir, bermusuh-musuhan atau marah-marahan ketika berhaji. Apabila ketinggalan salah satu dari rukun haji, maka tidak sah haji kita, wajib mengulang lagi. Tetapi apabila ketinggalan salah satu dari wajib haji, sah hajinya, tetapi wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Nah, kemudian masih ada lagi ya, sunnah haji. Sunnah haji ada 4, yaitu 1. Membaca talbiyah dan zikir. 2. Tawaf kudum, yaitu dimulai sewaktu kita tiba di Mekah. 3. Salat sunat tawaf. 4. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika kita hendak kembali ke tanah air. Nah ya, kalau kita mau kembali ke tanah air, kita disunahkan tawaf dulu, namanya tawaf wada, yaitu yang tadi tawaf yang dilakukan ketika kita hendak kembali ke tanah air. Sekarang, tujuan diadakannya manasik haji adalah untuk mempermudah calon jamaah haji dalam memahami tentang ibadah haji,
agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Nah, kelak apabila anak ibu dah dewasa, semoga bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita ulang rukun haji tadi. Rukun haji ada 6. 1. Berniat. 2. Ihram. 3. Wukuf di padang Arafah. 4. Tawaf ifadah. 5. Sa'i. 6. Tahallul. Nah, itu rukun haji. Sekarang wajib hajinya ihram dari miqat. 2. Bermalam di Musdalifah. 3. Bermalam di Mina. 4. Melempar jumrah. Sunnah haji ada 4. 1. Membaca talbiyah dan zikir. Nah, apa tadi talbiyah? Yaitu yang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu namanya talbiyah. 2. Tawaf kudum, yaitu waktu kita tiba di Makkah. 3. Salat sunnah tawaf. 4. Tawaf wada, yaitu tawaf ketika kita hendak kembali ke tanah air. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang manasik haji dan rukun-rukun haji, wajib haji, serta sunnah-sunnah yang dilakukan saat kita beribadah haji. Semoga kita dapat mengambil hikmah di balik ini semua. Semoga kita semua dapat menunaikan ibadah haji. 2 tahun ini ya, naik hajinya terkendala karena pandemi. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga orang-orang yang sudah menabung untuk menunaikan ibadah haji bisa melaksanakan ibadah haji, bisa pergi ke Mekah menaik haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Bu Rani akhiri, kita baca doa dulu ya. Doa sesudah belajar. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita baca doa sesudah belajar. Tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bu Rani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.